Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu tentang keagungan syahadat. Namun sebelumnya kami mohon dukungannya untuk tetap mensubscribe serta like, share dan komen. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dari update dan pembahasan-pembahasan dari channel peradaban ini. Sebagai rukun Islam yang pertama, syahadat mengawali keabsahan keislaman seseorang. Jaminan keislaman seseorang pertama-tama diukur dari syahadatnya. Bahkan pengakuan keislaman seseorang harus dibuktikan dengan syahadatnya. Apabila kita membuka lembaran-lembaran ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita dapatkan bertaburan informasi yang menggiurkan tentang keutamaan dari kalimat syahadat. Di antara hadis-hadis yang dapat kita sebutkan tentang jaminan keutamaan kalimat syahadat itu antara lain. Pertama, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kamu akan menang. Selanjutnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga. Man mata fahuwa a'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah serta mengingkari semua yang disembah selain Allah, niscaya harta, darah dan hisabnya diharamkan atas siksa Allah. Kemudian selanjutnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dengan keikhlasan yang lahir dari lubuk hatinya, niscaya dia tidak akan tersentuh api neraka. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, apabila penduduk Yaman bertanya kepada Anda tentang kunci surga, maka jawablah la ilaha illallah. Sungguh mengherankan, posisi syahadat yang demikian strategis dan menentukan justru masih sering diabaikan dalam pembahasannya. Akibatnya, banyak orang Islam yang betul-betul tidak mengerti dan memahami syahadatnya. Mengapa? Dalam realitas kehidupan umat Islam saat ini, kita temukan banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan keindahan dan kehebatan serta keagungan Islam seperti yang banyak dijanjikan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini seringkali kita salah dalam mendiagnosa permasalahan. Nyaris sebagian besar umat Islam terjebak menyelesaikan akibat dan bukan menyelesaikan sebabnya. Kita sibuk mengurus bermunculannya persoalan di lapangan. Hari ini diselesaikan, besok muncul persoalan yang lain. Besok dibereskan, lusa lahir kembali persoalan baru. Sementara persoalan-persoalan lama juga tidak kunjung terselesaikan. Itu semua terjadi karena kita tidak pernah mengobati sumber penyakit yang sesungguhnya. Sesungguhnya problematika umat Islam bukan karena kekurangan dana
bukan kekurangan tenaga profesional, bukan ketertinggalan pendidikan, bukan pula ketertinggalan di bidang teknologi. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, problem utama kita adalah krisis akidah atau krisis syahadat. Menengok kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di sana terdapat pelajaran yang berharga bagi kita semua. Dari mana kita harus memulai perbaikan umat ini? Selama kurun waktu yang tidak sedikit, yaitu 13 tahun pada periode Mekah, telah dihabiskan oleh Rasulullah SAW untuk membina para pengikutnya dengan landasan yang benar, yaitu akidah yang tercermin di dalam kalimat La ilaha illallah. Inilah persoalan mendasar yang harus dituntaskan di dalam tubuh umat Islam saat ini, juga untuk masa generasi yang akan datang. Sebelum mengurusi persoalan-persoalan lain, sebelum persoalan akidah ini dibereskan, maka umat Islam bagaikan mengejar fata morgana. Kehausan tidak akan pernah tuntas atau tidak akan pernah sembuh apabila air yang dikejar hanya dalam bayangan. Itulah kondisi kita ketika akidah atau syahadat ini belum mempunyai kompetensi untuk memperbaiki seluruh aktivitas dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan kita sehari-hari di semua level. Menjadi semakin jelas apabila kita menghayati apa yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji di Baitullah jika engkau mampu. Syahadat menempati posisi pertama sebelum seseorang diperintahkan melaksanakan yang lain. Sholat, zakat, puasa, dan haji baru akan memiliki arti setelah syahadat dilaksanakan dengan benar. Tentunya bukan syahadat yang hanya menjadi gerak bibir saja, tetapi syahadat yang benar adalah syahadat seperti yang diinginkan Allah dan Rasul-Nya. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.